Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, di dalam kehidupan kita, sering kita melihat belakangan ini banyak orang yang mungkin pindah agama. Dia tadinya belum percaya kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba dia percaya. Bahkan sebaliknya, yang tadinya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tiba-tiba dia meninggalkan dan beralih kepada kepercayaan yang lainnya. Fenomena-fenomena ini sering terjadi, dan banyak belakangan ini bahkan lebih sering lagi terjadi, saudara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, seperti apa sih sebenarnya, kenapa begitu mudah orang meninggalkan satu keyakinan kepada keyakinan lainnya? Betapa dengan mudah dia begitu memindahkan keyakinannya. Mengapa dengan sangat mudah, dengan sangat gampangnya dia bisa berpaling? Kalau sebelumnya ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mengatakan, oh saya diberkati, saya menerima Tuhan Yesus, hidup saya dipulihkan, keuangan saya diberkati dan diubahkan, semuanya diperbaiki karena Tuhan. Tetapi tiba-tiba setelah sekian tahun dia berpaling, dia memindahkan keyakinan yang tadinya kepada Yesus kepada yang lainnya. Saudara, dalam hal ini berarti dia bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang palsu. Kenapa sebagai orang Kristen yang palsu? Karena orang-orang Kristen yang asli, sebagai anak-anak Allah yang sah, otomatis dia harus meneladani kehidupan Yesus di dalam dirinya. Dia harus meneladani dalam segala aspek, dalam segala tindakan kehidupan Yesus dalam dirinya. Mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 4 ayat 18-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Saudara, kalau kita melihat di sini ketika Petrus dan Andreas dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia meninggalkan semua jalannya, dia meninggalkan pekerjaannya. Itu kebanggaan dia. Pada zaman Petrus, jalannya, pekerjaan dia menjala ikan, itulah pekerjaan dan suatu kehormatan buat dia. Ketika Tuhan Yesus panggil, "Mari ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia." Dikatakan bahwa ikutlah aku dan engkau akan kujadikan. Perlu diketahui saudara, ketika Petrus dipanggil, dia belum menjadi penjala manusia, tapi dia baru penjala ikan. Tuhan Yesus katakan, "Ikutlah aku, engkau akan kujadikan." Pernyataan kujadikan itulah kata kerja bagaimana Petrus akan diubah oleh Tuhan Yesus. Apakah perubahannya begitu singkat? Dalam kehidupan kita, kita merasakan bahwa kita ingin berubah begitu cepat, berubah begitu singkat, yang instan. Kebanyakan kita maunya instan. Hari ini kita percaya, hari ini kita maunya berubah. Petrus begitu dipanggil, disuruh mengikuti Tuhan Yesus. Ketika mengikuti Tuhan Yesus, dalam segala hal dia melihat dan menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus perbuat. Ketika dia bertemu orang yang sakit, apa yang Tuhan Yesus perbuat. Ketika dia melihat bagaimana orang-orang berusaha menangkap Tuhan Yesus, berusaha untuk menghakimi Yesus, mereka melihat bagaimana orang-orang Farisi berusaha menjatuhkan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Petrus di sini belajar, dibentuk dan diproses. Dia melihat segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan menginginkan Petrus mengikuti, dan bukan hanya mengikuti, tetapi dia meneladani kehidupan Yesus dalam kehidupan Petrus. Sehingga dalam segala aspek kehidupannya, Petrus bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga dalam kehidupannya, Petrus benar-benar mengerti dan memahami apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus harus melakukan, dia menyenangkan hati Bapa dan menyelesaikan tugasnya. Dan Tuhan Yesus menginginkan bagaimana Petrus ini juga bisa menjadi saksinya. Ketika semua orang melihat Petrus, semua orang meyakini bahwa Yesus itu hidup. Saudara, Petrus begitu meneladani Yesus. Dia melihat apa yang dilakukan, apa yang diperbuat. Dia tahu betul. Di dalam segala hal, Petrus benar-benar melakukan apa yang Bapa senangi. Apakah begitu saja? Apakah tidak ada penyangkalan? Terjadi, pencobaan selalu terjadi. Bagaimana iblis berusaha untuk menjatuhkan, membuat Petrus jauh dari Yesus. Saudara, dalam kehidupan kita sering juga kita berusaha sekuat mampu kita. Kita mau hidup meneladani Tuhan Yesus. Tetapi iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis selalu berusaha
untuk menyeret kembali kehidupan kita, untuk mengingatkan kita kembali sesuatu hal yang tidak menyenangkan, mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan hati kita, hal-hal yang membuat kita berduka. Bahkan iblis lebih mengingatkan lagi kepada kita bagaimana keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan kita begitu memikat hati, membuat kita menarik diri dari Tuhan, menarik diri dari hadiratnya untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak dan keinginan diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus mengikuti Yesus. Dia meneladani setiap hal yang Tuhan Yesus lakukan. Dia pun dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi dia pun masih sempat terjatuh dan sempat tergoda dengan bagaimana bisikan iblis. Ketika Tuhan Yesus ingin disalibkan, dia disiksa. Petrus menyangkal Tuhan Yesus hingga 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus tidak memfokuskan dirinya ke hal ini. Dia tidak mengindahkan peringatan-peringatan, padahal dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari sudah bergaul intim dengan Tuhan, tetapi dia lupa. Tuhan sudah mengingatkan, sebelum ayam berkokok dia akan menyangkal 3 kali. Petrus tidak menjadi perhatian di sini bagaimana peringatan Tuhan Yesus, tapi dia melakukan sesuai dengan keinginannya. Hingga akhirnya dia mendengar ayam berkokok dan dia sadar bahwa dia sudah melakukan dan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi bersyukur puji Tuhan, Petrus sadar dan dia bertobat. Dia memohon ampun kepada Bapa karena dia sudah menyangkal Yesus. Dan ketika dia memohon ampun dan setelah dia menyangkal, Bapa mengubah hidupnya sehingga dia dipakai begitu luar biasa untuk menyelamatkan, untuk meneruskan bagaimana Injil yang orisinil dari Tuhan Yesus ini. Saudara, adakah kehidupan kita saat ini kita meneladani kehidupan Yesus dalam kehidupan kita? Dalam segala aspek yang kita lakukan dari hari demi hari, adakah kita meneladani Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita benar-benar meneladani Tuhan Yesus dalam segala kehidupan kita, otomatis kita akan menjadi anak-anak Allah yang sah, bukan anak-anak Allah yang palsu. Kalau anak-anak Allah yang palsu, seperti tadi dikatakan, dia akan mudah berpaling, dia akan mudah mengkhianati Tuhan Yesus, dia akan mudah memalingkan hatinya, kepercayaannya, keyakinannya kepada yang lainnya. Tetapi kalau anak-anak yang sah, dia tidak akan mudah, dia tidak akan mudah digoyahkan, karena dia akan tetap berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat, menghadapi setiap pencobaan, menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap pergumulan di dalam kehidupan dia. Orang boleh menghujat, orang boleh menghina, orang boleh menjatuhkan, orang boleh menghalangi perkembangan dia, tetapi dia akan tetap berdiri dengan kokoh karena dia tahu bagaimana Tuhan Yesus berdiri dengan kokoh menghadapi setiap pencobaan, menghadapi setiap masalah, bahkan menghadapi penderitaan ketika dia dihakimi, ketika dia ditinju, ketika dia diludahi, bahkan dipasang mahkota duri di kepalanya. Tuhan Yesus tetap berdiri dengan kokoh, dia menghadapi semua itu. Dia berani dan dihadapi semuanya itu. Petrus pun ketika dia sadar dan dia bertobat, dia mengikuti teladan Yesus ini dalam segala aspek kehidupannya. Dia menelikuti dan meneladani. Maka dia berani untuk mati tetap memilih percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun dianiaya, walaupun disiksa. Saudara, adakah sekarang dalam kehidupan kita meneladani Tuhan Yesus? Mari, supaya kita bisa mencapai kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak ada yang bisa kita contoh dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa kita tiru kecuali teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kecuali teladan Tuhan Yesus yang melekat dalam kehidupan kita, melekat dalam pikiran kita, sehingga dalam aspek kehidupan kita selalu kita meneladani Dia. Yang kita lakukan semua meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini. Ketika kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini, otomatis kita akan berdiri dengan kokoh menghadapi setiap badai, setiap tantangan, setiap pencobaan, sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Teladani Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara mulai hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.